Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rini di Yoga Bersama Rini. Dan hari ini teman-teman kita akan latihan yoga with props, yoga dengan alat bantu. Dan saya sudah punya belt atau strap. Teman-teman kalau nggak punya strap yoga, ini bisa diganti dengan belt ya, ikat pinggang. Karena kita butuh yang agak lebar posisi talinya. Jadi kalau bisa jangan tali biasa ya, karena tali suka ngerut dan suka mengecil. Jadi kalau bisa gunakan belt, bisa pakai belt anak sekolah, kalau bisa juga agak panjang beltnya, atau beltnya suaminya di rumah, yang cowok punya belt pasti ya rata-rata. Kemudian bisa gunakan juga balok, ini kita nanti akan sebagai alat bantu untuk di beberapa standing poses, dan nanti kita akan buka chest juga, bagian dada dengan balok. Kalau nggak punya balok bisa gunakan buku dengan hardcover, biasanya yang bentuknya seperti skripsi. Jadi skripsi itu kan covernya tebal dan biasanya juga tebal bentuk skripsi itu. Jadi cukup kokoh ketika nanti digunakan pada saat kita bertumpu, kita pegang dalam posisi standing pose. Nah, boleh siapin dua kalau punya dua. Kemudian ada bolster di bawah saya. Kalau teman-teman nggak punya bolster, boleh gunakan bantal yang ditumpuk-tumpuk. Posisinya nanti akan kita gunakan menikmati nafas, karena ketika tubuh kita tinggi, posisi duduk kita tinggi, kita akan lebih mudah untuk menegakkan tulang belakang. Jadi teman-teman boleh siapin dulu, ini juga bolsternya atau bantalnya nanti bisa kita gunakan juga di bagian akhir. Jadi siapin dulu teman-teman. Boleh pause dulu videonya, lalu ambil peralatannya. Kemudian di video ini spesial karena saya akan buat giveaway. Giveaway-nya nanti ada strap, yoga strap dan juga balok untuk dua orang yang beruntung. Jadi satu orang dapat strap, satu orang dapat balok. Nah, permainannya adalah untuk mengikuti giveaway ini, untuk bisa dapetinnya adalah teman-teman habis latihan, posting di story Instagram, kemudian komen di videonya. Jadi kolom di isi komentar di kolom komentar di video ini, dan aku tunggu sampai Kamis berikutnya, which is tanggal 2 Februari. Dan tujuannya sebenarnya biar teman-teman tuh mau berlatih dengan props, karena kadang-kadang ketika dibilang oh yoga with props males ribet gitu. Cuman yoga with props itu membantu kita untuk masuk ke dalam posenya secara lebih detail. Jadi kita bisa, misalnya tangan kita nggak terlalu effort untuk sampai lantai, jadi kita bisa fokus pada bagian-bagian tubuh yang lain. Nah itu yang membantu kita dan biasanya akan lebih nyaman juga untuk tubuh kita. Kemudian ketika kita menggunakan props, kita juga bisa lebih mudah untuk fokus pada nafas. Jadi teman-teman nggak terlalu effort untuk, kadang-kadang kalau kita melakukan pose yoga, kemudian effortnya terlalu besar yang kita keluarkan, kita akan lupa sama nafas kita. Kita akan fokus pada bagaimana caranya nyentuh lantai, tangannya, dan lain sebagainya. Jadi ini yang membuat saya berpikir untuk sepertinya baik untuk kita latihan yoga with props. Selain ini juga adalah salah satu request dari teman baik saya yang ketemunya juga di persosmedan. Semoga teman-teman suka, dan tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa pakai baju yang nyaman. Kita ketemu di matras. Oke teman-teman, mari kita mulai latihan kita. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita connect dulu sama badan. Kita benar-benar centering, jadi terfokus kepada tubuh kita, terfokus kepada keberadaan kita saat ini. Teman-teman kalau nggak pakai bantal, boleh pakai balok juga. Duduk di atas balok juga cukup nyaman, atau buku yang teman-teman siapkan. Kemudian tangannya boleh letakkan di atas lutut, biarkan bahunya rileks ke bawah. Tubuhnya tegak dan nyaman. Pejamkan mata, kemudian angkat sedikit dagu. Bernafas di sini. Pada saat tarik nafas, rasakan tubuhnya mengembang, mengambil nafas. Buang nafas, kempiskan perlahan ke arah dalam. Tarik nafas panjang, lembut, dan pelan. Buang nafas perlahan, tidak terburu-buru. Rasakan semakin rileks dan nyaman tubuhnya. Inhale lembut dari kedua lubang hidung.
Buang nafas perlahan. Tarik nafasnya panjang, tubuhnya mengembang. Buang nafas pelan. Nikmati sejenak, diam, hanya bernafas. Dengarkan suara angin yang bertiup. Lalu perlahan kita boleh buka mata dan smile teman-teman. Mari kita mulai latihannya. Kalau duduk di atas bantal boleh singkirkan dulu bantalnya karena untuk gerakan yang ini akan lebih nyaman kita duduk di bawah. Ambil tali atau strap atau belt yang teman-teman sudah siapkan. Kemudian kita akan memberikan stimulasi di area bahu. Jadi kita akan membuka area bahu. Teman-teman boleh angkat naik ke atas, pegang dengan kedua tangan, beltnya digenggam, lalu dicoba saja dibawa ke belakang perlahan. Kalau misalnya di sini si sikunya ketekuk, berarti ini talinya kependekan. Teman-teman bisa panjangin, lebarin posisi beltnya, kemudian turunkan lagi ke bawah sambil inhaling and exhaling. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini terus si beltnya ini masih longgar, posisinya berarti harus disempitkan. Kemudian kita akan mulai teman-teman, kita mulai dari sisi depan. Boleh angkat naik ke atas, tarik nafas pelan saja. Tidak terburu-buru, perlahan bawa ke belakang. Kemudian dari belakang kita angkat naik ke atas. Seperti ini beberapa repetisi, beberapa kali. Turunkan ke depan sambil inhale exhale. Lehernya boleh sambil relax, gerakkan kepalanya ke kanan ke kiri, lakukan kembali, angkat naik ke atas, tarik nafas, buang nafas sampai turun ke bawah, tarik nafas kembali up, inhale, exhale, turunkan ke bawah, pastikan lehernya relax, tarik nafasnya panjang, kembali angkat. Kalau misalnya lebih nyaman dengan posisi lebar, lakukan. Hold. Kembali tarik nafas. Buang nafas. Beberapa kali lagi inhale dan exhale. Last one, terakhir inhale angkat, exhale turun, inhale angkat, exhale turun. Good, pelan boleh lepaskan tali. Kita mau side bending sebentar, angkat tangannya naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tangan sebelah kiri di bawah, jatuhkan badan ke sisi kiri, panjangkan tubuh sebelah kanan, tarik nafas dan buang nafas sejenak di sini. Boleh bernafas di rusuk sebelah kanannya, inhaling, exhaling. Cukup, angkat lagi naik ke atas, tarik nafas, buang nafas ke sisi sebelah kanan, bernafas di rusuk sebelah kiri. Buka dadanya menghadap ke sisi depan, lalu tahan. Stay inhaling and exhaling perlahan. Angkat lagi tangan naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas, putar badan hadap ke kiri. Tegak punggung, inhale, exhale putar. Boleh tengok ke belakang sambil tarik pusarnya masuk ke dalam. Stay inhaling and exhaling pelan. Angkat tangan kirinya naik, tarik nafas. Buang nafas, bahu ke arah lutut. Jadi bahu sebelah kanan ke arah lutut kanan. Buka dadanya hadap ke sebelah kiri. Hold sejenak. Dan cukup. Angkat lagi naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas, putar badan hadap kanan. Tegak punggung, inhale, exhale putar. Tengok ke belakang boleh sambil tarik pusarnya masuk. Stay, tarik nafas dan buang nafas panjang. Cukup pelan, angkat tangan sebelah kanannya naik ke atas, tarik nafas, buang nafas
lutut kiri dan bahu kirinya kayak mau ketemu. Buka dadanya hadap ke sisi kanan, tahan. Dan release, cukup. Angkat tangan naik, inhale up. Exhale, turunkan tangan. Mari kita tiduran di matras teman-teman. Untuk latihan yang pertama atau pose pertamanya, kita mau lakukan Supta Padangusthasana A, B, dan C. Jadi kalau teman-teman familiar dengan latihan Ashtanga, mereka ada Supta Padangusthasana. Kita akan fokus pada hamstring. Jadi teman-teman boleh siapkan tali, telapak kakinya boleh naik ke atas yang sebelah kanan. Kemudian strap atau talinya atau beltnya yang teman-teman sudah siapkan, letakkan di bagian tengah, tendang tumit kakinya ke atas, luruskan kaki kalau nyaman. Kalau misalnya kakinya nggak bisa lurus teman-teman, berarti mungkin harus panjangin talinya yang pertama. Atau misalnya ya ditekuk saja, tidak apa-apa. Hold. Kadang-kadang ada juga yang posisinya di sini. Nah mungkin bisa sedikit-sedikit diangkat. Naik, naik, naik. Boleh ditekuk sedikit lututnya biar lebih terasa di bagian paha belakang. Kalau nyaman, kaki yang sebelah kiri luruskan, tapi kalau nggak nyaman boleh tetap ditekuk dan hold di sini. Untuk teman-teman yang sudah terbiasa berlatih, mungkin butuh sedikit waktu untuk bisa meluruskan kaki, boleh. Lalu pelan-pelan luruskan. Pada saat sudah bisa meluruskan, fokus menendang tumit kakinya ke atas. Jari kakinya boleh diarahkan ke wajah, kaki sebelah kirinya boleh posisinya menendang ke depan dan hold di sini, bernafas. Inhaling dan exhaling perlahan. Nikmati sejenak. Hamstringnya distimulasi. Tarik nafas dan buang nafas. Latihan ini juga sangat cocok untuk pemula. Jadi kalau masih pemula, masih baru awal-awal latihan, bisa lakukan ini. Beberapa pose yoga yang menggunakan props biar stretchingnya dapat dan tidak stres sama gerakannya. Nafas, inhale dan exhale. Pelan, hanya dipegang dengan tangan sebelah kanan, belt atau talinya. Tarik nafas, buang nafas, dijatuhkan ke arah sebelah kanan. Kalau teman-teman bisa jatuhkan sampai ke bawah, boleh. Saya agak mentok sama lantai. Maksudnya tembok. Jadi kalau bisa sampai bawah, teman-teman bisa turunkan sampai bawah, silahkan. Saya stay di sini. Kalau sudah misalnya teman-teman bisa sampai bawah, tendang tumit kakinya ke arah kanan. Jadi tumit kaki mendorong ke arah kanan. Kalau misalnya Mbak Rini kok saya tinggi banget ya dan di sini udah berasa, berarti cukup di situ. Tapi kalau misalnya bisa turun tapi agak nanggung posisinya, teman-teman bisa sanggah pakai buku. Jadi bukunya diberdiriin, kemudian biarkan kakinya bagian lutut atau mungkin tulang keringnya itu sedikit menempel di buku atau di balok yang sudah disiapkan. Nafas, stay di sini, inhale dan exhale, tahan. Biarkan pangkal pahanya terbuka. Sisi hamstring bagian dalamnya memanjang. Hold nafas. Inhaling, exhaling perlahan. Stay. Kalau teman-teman space-nya kecil kayak aku, boleh geser-geser. Kalau aku geser agak susah, nanti di kameranya malah nggak kelihatan. Jadi lakukan sampai maksimal. Nafas di sini. Kurang lebih 3 nafas lagi sambil inhaling dan exhaling. Pelan boleh angkat. Kemudian hanya dipegang dengan tangan kiri saja. Tangan kanannya boleh merentang ke samping. Kalau yang posisi ini kakinya yang kiri harus lurus. Perlahan turunkan kaki kanannya ke sebelah kiri. Ini posisinya twisting. Kalau misalnya di sini sudah terasa berarti berhenti di sini. Kalau teman-teman butuh pindahin balok atau bukunya, bisa disanggah atau bisa turunkan ke bawah. Kemudian bernafas panjang. Inhale dan exhale, stay hold.
Beberapa nafas teman-teman, kalau bisa luruskan kaki luruskan, kalau harus ditekuk tidak apa-apa. Beberapa nafas di sini, keep breathing. Sambil senyum, sambil nikmati posenya, nafas. Pelan boleh lepas. Rilis, lepas kakinya. Kaki kanannya boleh di matras seperti ini atau luruskan ke depan, pilih manapun yang nyaman. Sebelum kita ganti ke sisi sebelahnya. Kaki kiri naik ke atas. Telapak kakinya dibantu pakai tali. Luruskan perlahan, mungkin di sini dulu, nanti sambil nafas bisa diluruskan. Silahkan. Atau misalnya dari sini, teman-teman kalau di sini sudah terasa, biasanya sih kurang ya, karena posisi tulangnya harus agak sejajar dengan panggulnya. Jadi dia berdiri tegak dari sendi panggul. Kalau misalnya posisinya di sini tekuk sedikit lutut, arahkan naik. Nah ini biasanya akan lebih terasa. Stay bernafas, inhaling dan exhaling. Kalau sudah bisa lurus, boleh tendang tumit kakinya ke atas, jari kakinya agak sedikit diarahkan ke wajah dan stay, inhale dan exhale, nafas. Talinya boleh dipendekin, boleh dipanjangkan. Yang penting teman-teman bisa merasakan bahunya rileks. Nafas, inhale dan exhale, tahan sejenak. Stay. Kalau misalnya nyaman, teman-teman mau ngulang agak lama atau mau menahan agak lebih lama, ini bisa ditahan sampai kurang lebih mungkin 3 menit. Teman-teman bisa pause dulu videonya. Bernafas panjang. Tapi kalau misalnya baru awal-awal latihan, boleh pelan-pelan dulu durasinya. Jadi durasinya jangan terlalu panjang dulu. Nafas. Bawa dengan tangan kiri saja, jadi seat beltnya dipegang dengan hanya tangan kiri, tangan kanannya boleh rileks di samping, kemudian jatuhkan kaki kirinya ke sebelah kiri. Nah kalau bisa sampai ke bawah silahkan, atau misalnya mau sanggah dengan balok atau buku juga boleh. Kalau misalnya disanggah berarti seperti ini kurang lebih. Nah jadi agak lebih nyaman, badannya bisa sedikit lebih rileks, nggak terlalu stres menahan posenya, lalu bisa fokus pada nafas. Inhaling and exhaling pelan. Stay sejenak. Beberapa nafas lagi. Ini yang distimulasi adalah hamstring, otot paha bagian belakang ada 3. Jadi kalau yang terbuka ke arah samping luar berarti itu sisi dalam pahanya. Kalau nanti yang ke arah sebaliknya itu berarti sisi luar pahanya. Stay, keep breathing, inhaling and exhaling slowly. Nafas. Pelan boleh angkat. Lalu lakukan yang tadi, Supta Padangusthasana. Hanya mengambil dengan tangan sebelah kanan beltnya lalu jatuhkan perlahan ke sebelah kanan. Oke, di sini boleh atau turun sampai bawah boleh. Saya sarankan turun sampai bawah. Tapi kalau misalnya space-nya nggak ada, teman-teman apa boleh buat. Bisa juga ditekuk lututnya. Stay, tarik nafas, buang nafas. Kalau bisa geser, teman-teman geser. Stay di situ. Saya boleh pilih di sini saja. Sambil nafas, inhaling and exhaling pelan. Hold. Beberapa nafas lagi. Oke, cukup. Mari lepas talinya.
Boleh bawa lututnya ke depan dada dua-duanya, berguling ke kanan dan ke kiri. Pijat-pijat lower back-nya. Kemudian kita akan berguling ke salah satu sisi, lalu duduk kembali di matras. Oke, untuk gerakan yang selanjutnya ini sedikit ada core aktivasi. Kalau teman-teman bisa, beltnya bisa seperti ini disambungkan. Ini namanya dibakal dulu si beltnya. Kalau misalnya bisa, boleh dilakukan. Kalau pakai belt ikat pinggang biasa itu biasanya kita bisa bolongin. Kalau bisa teman-teman bolongin. Tapi kalau misalnya sayang, nanti saya akan kasih opsi. Tapi kalau bisa dibikin buat jadi loop, boleh dicoba. Ini disesuaikan saja. Jadi kita boleh taruh beltnya. Kalau sudah jadi loop, taruh beltnya di bagian dada bagian belakang. Kemudian si bagian sebelahnya itu ditaruh di telapak kaki. Lalu luruskan ke atas. Nah, ini namanya Navasana. Ini bisa dicoba. Kalau misalnya teman-teman nyaman, stay di sini, stay, hold. Kalau misalnya mau agak challenge, tangannya boleh lepas. Wow, buat saya ini juga cukup berat. Nafas di situ, inhaling dan exhaling. Jadi loopnya boleh dipanjangkan atau dipendekkan. Kalau misalnya butuh dipanjangkan berarti harus dipanjangkan. Sepertinya saya juga harus panjang sedikit. Nih. Nah, ini teman-teman bisa latihan perut, kemudian fokus. Tarik pusarnya masuk, tangannya boleh dibawa ke depan. Stay di sini. Ini namanya Paripurna Navasana. Both pose, inhaling dan exhaling perlahan. Kalau di sini misalnya Mbak Rini saya nggak bisa jadiin tali saya loop, nggak bisa dibuat seperti gelang yang besar atau kalung yang besar. Nah, ini belt biasa teman-teman letakkan di telapak kaki, lalu lakukan seperti ini sama aja. Talinya boleh dipanjangin, boleh dipendekin, yang penting jaga si dadanya jangan rounding, angkat dadanya naik, tarik pusarnya masuk. Jadi boleh pilih teman-teman, kita akan tahan beberapa nafas. Kalau teman-teman sudah di posisinya masing-masing, silahkan ditahan dengan inhaling dan exhaling. Hold, stay, nafas panjang. Tangannya boleh turun nggak Mbak Rini? Boleh, tapi biasanya perutnya akan kurang bekerja. Nafas di sini, stay, keep breathing, keep inhaling and exhaling. Tahan posenya sambil senyum, sambil nafas. Stay sejenak. Hold the pose. Tarik. Jadi yang kita stimulasi sebenarnya adalah kaki, integrasi balance badan, kemudian perut, kemudian dada juga kita panjangkan dalam posisi perut sedang aktif. Stay, nafas sedikit lagi. Inhale dan exhale. Hold. Tahan di sini. Dan cukup. Pelan lepas. Kita akan lakukan pemanjangan di punggung, Paschimottanasana. Ini juga sering dilakukan di latihan yoga, di kelas atau di video juga sering saya lakukan pose ini. Telapak kakinya boleh dikasih tali, dorong ke depan. Pegang, kakinya boleh dikasih jarak aja, mungkin sekepalan tangan atau 2 kepalan tangan. Pegang talinya, jadi kalau misalnya teman-teman yang nggak bisa pegang jari-jari nih, biasanya bisa dengan ini. Kalau pas lagi latihan bisa juga pakai handuk. Angkat dagunya, tarik nafasnya panjang, tubuhnya tegak, buang nafas, fokus meletakkan perutnya ke arah paha. Jadi perutnya mau kita letakkan ke paha, panjang. Kalau sudah memanjang dari lower back, baru kita tundukkan kepalanya ke bawah. Biarkan lehernya banyak space, terasa free, terasa nyaman. Bernafas di sini. Inhaling and exhaling slowly. Beberapa nafas teman-teman. Stay sejenak. Hold.
Dan pelan rilis sambil buang nafas lepas dari pose. Mari kita bawa posisi badannya ke downward facing dog. Silangkan kaki, tangannya press kuat di matras, sebar jari-jari tangan. Angkat pinggulnya naik, downward facing dog, bernafas panjang, inhaling and exhaling perlahan. Jari-jari tangannya boleh benar-benar lebar, seluruh bagian telapak tangannya menempel kuat. Jauhkan bahu dari telinga sehingga lehernya tidak sempit, banyak space untuk leher. Pinggulnya tinggi naik ke langit-langit. Kakinya boleh lurus, boleh ditekuk lututnya, boleh jinjit, boleh tumit kakinya tekan ke lantai. Pilih manapun yang teman-teman terasa paling nyaman. Stay di sini, bernafas. Keep breathing. Inhale dan exhale perlahan. Tekuk lutut, lihat ke depan, langkahkan kakinya. Tarik nafas, tangan di tulang kering, lihat ke depan. Inhale, kakinya boleh dikasih jarak saja. Exhale, tutup badannya ke bawah. Tekuk lutut kalau dibutuhkan. Tarik nafas, boleh bangun, naik ke atas. Pelan, lihat ke jari-jari tangan. Buang nafas, tangan turun di samping badan. Kita akan stretching bagian hamstring kembali. Boleh ambil balok atau bukunya. Taruh di depan. Boleh taruh dua-duanya. Oke. Angkat tangannya naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas, bawa tangan ke pinggang. Kaki sebelah kirinya mundur, kaki kanannya di depan. Jadi jaraknya juga nggak usah terlalu jauh. Pendek saja, mungkin sekitar 3 telapak kaki jaraknya. Kaki yang sebelah kiri boleh geser sedikit ke tepi matras. Angkat tangannya naik, inhale, panjangkan badannya naik. Exhale, tutup badannya ke bawah. Biasanya di sini kebanyakan orang, apalagi yang baru-baru awal latihan, sulit sekali meluruskan kaki. Boleh ambil baloknya atau bukunya, pegang dengan kedua tangan. Kemudian angkat dagunya, tarik nafas. Boleh pegang dua-duanya atau satu juga boleh. Buang nafas, tutup badannya ke bawah, tahan di sini. Pinggul sebelah kirinya boleh tarik masuk ke dalam. Hold the pose, inhaling dan exhaling perlahan. Untuk teman-teman yang tangannya sebenarnya bisa sampai bawah, tetap lakukan saja. Misalnya mau tiba-tiba teman-teman cari challenge sedikit mungkin. Jadi sikunya mau disampaikan ke balok atau ke bukunya, begini juga boleh dan stimulasinya akan lebih dalam. Stay nafas, pinggul kiri tarik ke arah dalam, pinggul kanannya seperti digeser ke belakang. Hold, jempol kaki kanannya menekan kuat ke lantai. Keep breathing, inhale dan exhale, nafas di sini. Stay sejenak, hold. Dan cukup, pelan bangun, ganti sisi. Kakinya boleh langsung saja maju ke depan yang sebelah kiri, kaki kanannya bawa ke belakang. Sekitar 3 telapak kaki. Kaki sebelah kanannya boleh geser sedikit ke tepi matras sehingga ada space buat panggul. Angkat dagunya, lihat ke depan, tarik nafas. Buang nafas, tutup badannya ke bawah. Pegang baloknya, nikmati stretching di bagian hamstring. Kalau yang sudah terbiasa pinginnya lebih dalam lagi Mbak Rini, boleh gunakan sikunya ke bawah. Untuk kanan kiri agak sedikit berbeda. Biasanya begitu dan normal. Jadi teman-teman boleh pilih. Panggul sebelah kanannya boleh bawa lagi ke depan, pinggul kirinya bawa ke belakang, jempol kaki kirinya tekan kuat di lantai. Nafas panjang, inhaling. Exhaling perlahan. Buat saya dengan siku di balok ini sangat-sangat terasa. Atau di sini juga boleh teman-teman. Sambil lihat ke depan. Untuk yang baru berlatih, biasanya kalau kepalanya langsung ke bawah terus itu gampang pusing. Jadi bisa bawa ke depan pandangannya. Nafas. Beberapa nafas panjang lagi. Inhaling dan exhaling slowly. Cukup. Balok atau bukunya boleh dibawa sedikit ke samping. Tekuk lutut kiri, kaki kanannya maju. Kaki dibuka selebar pinggul.
Lihat ke depan, angkat dagunya, tarik nafas. Tangannya boleh di tulang kering atau di matras. Buang nafas, tutup badan ke bawah. Bangun naik ke atas. Inhale, lihat ke jari-jari tangan. Exhale, tangan di samping badan. Oke, buka badannya menghadap ke depan. Baloknya boleh dipindahkan lagi ke depan. Kita akan membuka panggulnya ke arah sisi luar, jadi outer rotation. Kita mulai dengan posisi kaki kanan. Kaki kanannya putar menghadap ke sisi kanan. Kaki kirinya boleh jauhkan ke belakang, ke arah matras. Bagian sana, bagian belakang. Tekuk lututnya. Kalau kurang, lebarin lagi jaraknya, apalagi buat yang sudah sering berlatih. Pegang panggul atau pegang torsonya, putar torsonya. Ambil baloknya, letakkan di luar kaki sebelah kanan. Nah, kemudian rendahkan pinggulnya ke bawah, tangannya boleh letakkan di buku atau di baloknya. Rendah ke bawah sampai posisi lutut dan pergelangan kaki sejajar. Tangan kirinya pegang pinggang, putar badan hadap ke depan. Angkat tangan kirinya naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas, lengan sebelah kiri di samping telinga. Keep breathing, inhaling dan exhaling. Kalau teman-teman pernah dengar bahwa bernafas itu membakar kalori. Jadi di sini teman-teman harus benar-benar fokus pada nafas. Fokus membuka dadanya, fokus merendahkan pinggulnya, fokus memanjangkan badannya. Stay kaki belakangnya press kuat. Kurang lebih 5 nafas di sini. Stay, inhaling dan exhaling slowly. Buka area dadanya ke depan, jangan tertutup ke bawah, tangannya memanjang. Lihatnya ke depan saja, pinggulnya rendahkan, rasakan hangat-hangat di pangkal paha dan paha depan kaki kanan. Stay di sini dan cukup. Angkat badannya, bangun naik, up. Dan luruskan kakinya. Oke, kita akan rilis, masih di posisi sebelah kanan. Tangannya rentangkan, posisi kaki dua-duanya luruskan. Kita akan lakukan Trikonasana. Panjangkan tangan kanannya ke depan, bayangkan ditarik. Terus ditarik. Jangan buru-buru turun, jangan buru-buru pegang balok. Kalau sudah nyaman, baru pegang. Kalau sudah terasa memanjang, baru pegang. Tangan sebelah kirinya kembali pegang pinggang. Putar badannya hadap ke depan. Angkat tangan sebelah kirinya naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas, lengannya boleh di samping telinga. Putar badannya, tahan di sini. Mbak Rini kalau sudah pakai buku atau pegang balok, saya masih tetap nggak nyaman, berarti teman-teman harus pegang kursi. Sesuatu yang lebih tinggi sehingga tangannya lebih mudah untuk mencapai posisinya. Nafas di sini teman-teman, hold the pose. Buka dadanya, kakinya press dua-duanya di lantai. Perhatikan teman-teman rusuk yang terbuka ini, rusuk yang sebelah kiri, itu boleh dibuka lagi. Jadi, seperti ada yang pegang lalu ditarik ke belakang. Nafas, stay inhaling and exhaling pelan. Rasakan memanjang tubuhnya. Nafas, stay sejenak. Dan cukup. Mari tekuk lutut, bangun, dan kita akan lakukan sisi sebelahnya. Tutup kaki sebelah kanannya ke depan, kaki kirinya buka menghadap ke sebelah kiri, tekuk lutut, kakinya yang belakang boleh dijauhkan. Dan pindahkan dulu si baloknya atau si bukunya di samping luar kaki kirinya. Rendah pinggulnya ke bawah, tangannya boleh di buku atau di balok. Pinggulnya merendah. Pegang torsonya putar hadap depan, dadanya putar hadap depan, angkat tangan sebelah kanannya naik ke atas, tarik nafas, buang nafas, lengannya di samping telinga, kemudian hold posenya. Perhatikan jari kaki yang belakang, kadang-kadang ada yang suka menghadap ke sana, itu boleh sedikit dimasukkan ke arah dalam, jadi jari kakinya diarahkan ke dalam. Kenapa? Biar pergelangan kakinya nggak sakit dan kita bisa menekan bagian pisau kaki, sehingga kita lebih kuat. Nafas di sini. Keep breathing, inhaling and exhaling slowly. Hold, mulai hangat-hangat. Kalau ada yang sudah mulai berkeringat, padahal gerakannya cuma gini-gini aja.
Itu normal, itu wajar. Stay. Sambil tarik pusarnya masuk, sambil buka lagi badannya menghadap ke depan. Rendahkan pinggul, perhatikan. Press kaki dua-duanya di matras, tahan di sini. Inhaling and exhaling slowly, sedikit lagi. Dan cukup. Mari bangun, angkat badannya bangun. Luruskan kaki, ini biasanya kita harus rapetin sedikit ke dalam, biar jaraknya nggak terlalu jauh. Lalu kita akan lakukan Utthita Trikonasana atau triangle pose. Tangan merentang, kaki dua-duanya lurus. Panjangkan tangan ke depan, terus panjang, terus panjang. Pegang baloknya. Dan fokus dulu membuka area dadanya. Tangannya pegang pinggang, dadanya di bawah menghadap ke depan, rusuknya di bawah menghadap ke depan. Angkat tangan kanannya naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas, lengan kanan di samping telinga. Dan stay di sini, hold the pose. Inhale dan exhale, bernafas panjang, tahan. Stay sejenak. Kita membawa pangkal pahanya terbuka mengarah keluar atau auto rotation. Stay, keep breathing. Untuk teman-teman yang sangat fleksibel di pergelangan kaki, itu boleh tekan jempol sebelah kirinya ke lantai sehingga si pahanya agak menutup ke dalam dan ototnya lebih menguat. Hold di sini. Inhaling, exhaling, slowly bernafas. Dan cukup, mari bangun kembali, tekuk lututnya, bawa badannya kembali ke depan, langkahkan kakinya. Dan rilis semuanya, boleh shake-shake sebentar. Kita akan lakukan lagi, ambil lagi balok dan bukunya, siapin lagi. Berdiri di depan matras, angkat tangannya naik ke atas, tarik nafasnya panjang, inhale, buang nafas, turunkan tangannya ke bawah. Pegang baloknya, kita mau lakukan satu lagi standing balance. Bukan satu lagi, tapi beberapa lagi. Pegang baloknya dengan kedua tangan. Kita akan tahan agak lama. Tangannya boleh lurus saja, kita hanya fokus pada kaki. Stay di sini. Angkat kaki sebelah kanannya naik ke atas. Kemudian, teman-teman boleh bayangkan, kita mau tempelin paha kanan dengan paha kiri. Jadi rapetin ke dalam. Angkat lebih tinggi, tendang. Jadi warrior 3-nya sedikit saya kombinasi karena dengan gerakan yang seperti ini hampir sama kita melakukan Supta Padangusthasana yang tadi kita lakukan. Cuman ini posisinya berdiri, tapi otot yang dituju hampir sama. Jadi sambil kita latih standing balance, sambil kita stimulasi bagian otot yang tadi, nafas. Jadi warrior 3-nya tampaknya tidak lurus begini ya, akan sedikit rapatkan pahanya seperti ditempel, jadi yang di tengah ini benar-benar ketemu. Dan stay, kalau sudah rapat, tendang tumit, hold the pose, bernafas panjang, stay, keep breathing, inhaling dan exhaling slowly. Yang berasa di mana? Yang berasa justru di kaki kiri, nafas panjang, stay sejenak. Tendang lagi boleh, angkat lagi boleh, yang penting rapat ke dalam. Hold the pose. Sekarang kita bawa yang sedikit tinggi, jadi boleh sedikit dilepaskan, tempelan paha kanan dan paha kirinya. Tendang tumit kakinya ke belakang, panggulnya yang kita arahkan ke bawah. Nafas, biasanya sampai berasa agak panas kakinya. Hold the pose. Keep breathing, inhaling and exhaling slowly, nafas. Dan cukup. Oke, tekuk, rilis, bawa ke bawah, boleh shiki-shiki sebentar. Lalu lakukan sisi sebelahnya. Kaki kirinya naik ke atas. Rapatkan pahanya ke arah dalam. Jadi tempel paha kiri dan paha kanannya. Tendang kakinya, angkat setinggi-tinggi yang dimampu. Jadi jari kakinya tuh mungkin sedikit arah ke dalam. Saking kita mau tempelin pahanya yang kiri ke paha kanannya. Stay nafas, hold the pose. Inhale dan exhale, tahan. Beberapa nafas lagi.
dan pelan. Angkat yang versi tinggi, tendang kuat, badannya juga sedikit tegak, tahan di sini dan bernafas panjang. Teman-teman bedain rasanya. Hold, keep breathing, inhaling dan exhaling, tahan. Yang berasa di mana Mbak Rini? Yang berasa kaki yang di bawah, which is sekarang kaki kanannya nafas. Hold the pose, inhale dan exhale, tahan. Dan cukup. Kalau misalnya di posisi ini teman-teman, Mbak Rini saya pegang balok atau buku aja nggak nyampe, berarti pegang kursi. Ya, tadi udah sempat saya bilang di awal. Nafas, lepas si baloknya, angkat badannya, bangun naik ke atas, tarik nafas, buang nafas, tangan kembali di samping badan. Satu pose lagi untuk standing balance. Bawa kaki sebelah kirinya ke belakang, kaki kanannya tetap di depan seperti yang tadi pyramid pose kita lakukan, tapi yang ini kita akan twisting pyramid pose-nya. Ambil balok dengan tangan kiri, balok kursi atau buku. Kakinya boleh bawa sedikit lagi ke belakang. Tangan kanannya pegang pinggang. Putar badannya menghadap ke sisi kanan sampai maksimal. Kalau balance-nya masih sangat challenging, berarti pegangannya harus ditinggiin. Kursi atau meja boleh. Yang di sebelah kiri. Putar badan menghadap ke kanan sampai maksimal, sampai benar-benar mentok. Bukan hanya dada aja yang menghadap ke sebelah kanan, tapi juga perut mau dibawa menghadap ke kanan. Kalau sudah paling mentok, angkat tangan kanannya naik ke atas, tarik nafas. Stay di sini, lihatnya ke depan saja. Kemudian teman-teman fokus pada nafas. Jempol kaki kanannya tekan ke lantai, putar badannya. Ini posisinya kayak tadi warrior 3 yang versi awal, yang merapatkan paha kanan dan paha kiri. Ini juga sama, jadi rapatkan pahanya ke dalam, seperti dibaut, ditempelin jadi satu. Bernafas, inhaling dan exhaling, slowly stay. Tetap bernafas, tetap fokus pada alignment. Boleh cek lagi jempol kaki kanannya tekan ke lantai kuat. Beberapa nafas lagi di sini. Inhaling dan exhaling slowly. Pelan, turunkan tangan, ganti sisi, tekuk lutut kanan. Kakinya maju ke depan yang sebelah kiri. Boleh shake, 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 shake. Kemudian ganti sisi. Kaki kanannya mundur. Tangan sebelah kanannya pegang balok, pelan saja. Jari kaki dua-duanya menghadap ke depan. Pegang pinggang tangan kirinya. Putar badannya sampai maksimal sekali menghadap ke sisi sebelah kiri. Benar-benar maksimal sampai bahunya sejajar dengan bahu yang di bawah. Ini baloknya boleh sedikit mendekat kalau sudah lebih nyaman. Putar, 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 putar. Smile, lalu angkat tangan kirinya naik. Jempol kaki kirinya tekan ke lantai, pahanya saling menempel, yang kanan dan yang kiri seperti mau bertemu di tengah, ditempelin, dibaut ke arah dalam, lalu bernafas. Press kaki dua-duanya di lantai, stay, keep inhaling and exhaling slowly. Nafas panjang, agak lama kita tahan. Ini adalah twisting pose. Dan twisting pose itu biasanya nyaman buat pinggang. Teman-teman, barusan saya agak adjust sedikit posisinya karena sepertinya akan lebih nyaman dan lebih bisa saya tahan lama. Kalau jaraknya sedikit dijauhkan kaki belakangnya, stay. Nafas, inhale dan exhale, beberapa nafas lagi. Kemudian stay di sini. Cukup, turun, kakinya boleh bawa ke depan. Shaky, shaky, shaky. Biasanya kaki sudah cukup terasa. Bawa badannya bangun naik ke atas. Tarik nafasnya panjang. Lihat ke jari-jari tangan. Buang nafas, turun tangan. Kita mau balik ke down dog. Inhale. Angkat tangannya naik ke atas. Tarik nafas. Buang nafas, tutup badannya ke bawah. Tarik nafas, tangannya di tulang kering, lihat ke depan. Buang nafas, mundur ke belakang. Down dog. Dorong dadanya ke depan, plank pose, tarik nafas.
Buang nafas chaturanga, dadanya ke bawah. Angkat dadanya kobra, inhale. Exhale, turunkan dada, kemudian stay di sini. Untuk gerakan yang selanjutnya teman-teman, kita akan lakukan yang namanya locust pose, tapi locust pose-nya akan kita modifikasi sedikit dengan menggunakan belt. Jadi kalau tadi loopnya itu besar, berbentuk kalungnya ini kalung yang besar, sekarang kita kecilin posisinya. Jadi kita mau sangkutin di kaki kita, super kecil karena hanya telapak kaki aja yang nanti nyangkut di situ. Ini bisa teman-teman coba. Kalau misalnya Mbak Rini saya tidak nyaman melakukan ini, di skip saja karena sebenarnya tujuannya adalah membuka area dada sambil nguatin otot punggung. Tapi kalau misalnya too much buat teman-teman, di skip. Nanti saya akan berikan pose selanjutnya yang sebenarnya juga sama untuk membuka area dada. Jadi loopnya kecil seperti ini. Jadi seperti mau dibuat gelang kaki. Dua-dua kakinya disangkutkan, kemudian tali yang panjang ini nanti yang akan kita gunakan untuk membantu kita membuka area dada. Ini bukan pose favorit saya, juga bukan ahli saya untuk melakukan pose ini, tapi siapa tahu di rumah teman-teman ada yang nyaman melakukannya. Sekali lagi, kalau nggak nyaman boleh di skip. Oke, sikunya boleh seperti ini posisinya, kemudian pegang talinya, kepalanya boleh menunduk saja ke bawah. Lalu kita akan mengangkat tubuh, tangannya juga dipanjangkan ke atas, kakinya dinaikin ke atas. Jadi perlahan teman-teman, mungkin mau dilihat dulu, baru dilakukan lagi boleh. Jadi mengangkat kaki, mengangkat tangan, lalu pelan. Di sini talinya boleh dipendekin sampai paling tinggi, angkat naik ke atas. Lalu bernafas, inhaling and exhaling slowly, hold. Stay sejenak, tahan. Tetap nafas. Dan cukup. Oke, kalau misalnya mau ditahan lebih lama boleh, karena kita akan lakukan satu kali lagi. Kalau misalnya ini nggak nyaman teman-teman, sekali lagi saya bilang boleh di skip. Apalagi untuk yang punya bagian otot yang otot sininya tuh sangat kencang. Jadi kalau dipegang tuh kayak banyak gerinjil kalau kata orang Jawa. Jadi kalau di situnya udah tight, mungkin teman-teman bisa skip aja posenya, lalu lakukan pose selanjutnya. Sekali lagi teman-teman, kita lakukan. Pegang talinya, tapi ini talinya memang harus panjangnya. Kalau kurang panjang agak sulit dilakukan. Angkat kaki, angkat, pegang paling tinggi, lalu naik up. Nafas, inhaling and exhaling slowly. Stay sejenak, hold. Smile. Dan cukup. Kemungkinan besar ini yang bisa melakukan ini adalah memang yang punya strap atau talinya panjang. Oke, mari kita lepas posenya. Kita akan bawa ke posisi child pose. Semuanya mari istirahat di child pose. Angkat pinggulnya naik, buka lututnya lebih lebar daripada panggul. Bawa panggulnya ke arah tumit kaki, tempelkan. Tangannya memanjang ke depan, tundukkan dahinya ke bawah, tempelkan di matras. Lalu bernafas. Relax, inhaling dan exhaling pelan. Bernafas di sini, inhale dan exhale. Relax. Perlahan bangun. Mari duduk di matras, kemudian kita akan siapkan untuk membuka bagian dada.
dengan pilihan yang tadi. Kalau teman-teman misalnya sulit, bisa lakukan di gerakan yang ini. Yang pertama adalah boleh siapin bantal. Bantalnya ini tebal. Kalau misalnya teman-teman di rumah punyanya tipis, berarti harus ditumpuk beberapa, mungkin 2 atau 3, tergantung bantalnya masing-masing. Diletakkannya melintang seperti ini, boleh guling, boleh bantal kepala, tapi agak banyak. Kalau bisa sih guling, biar nggak terlalu banyak space di bagian punggung, biar yang terfokus hanya dada yang terangkat. Kemudian kita mau letakkan si bolster atau bantal atau gulingnya itu di bawah ujung skapula. Jadi kita punya tulang nih yang kalau kita gerakin lengan dia bergerak, ini namanya skapula atau tulang belikat. Di ujungnya tulang tersebut dikira-kira aja, kalau di ujungnya di sini berarti ujung dari gulingnya juga di situ. Nyamankan badannya, kepalanya biarkan jatuh ke bawah, tangannya boleh di atas kepala seperti ini, pegang sikunya. Kalau nyaman luruskan lutut, boleh luruskan. Kalau tangannya di sini nggak nyaman, ada beberapa orang yang lehernya justru jadi nggak nyaman, boleh di release saja. Tangannya boleh bawa ke samping lebar, kemudian nafas inhaling dan exhaling slowly. Untuk teman-teman yang punya balok, saya contohkan yang pakai balok. Jadi sama, hampir mirip-mirip yang tadi. Baloknya boleh diletakkan di bawah skapula. Jadi boleh pilih juga posisinya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pilih bagian mana yang teman-teman paling nyaman. Buat saya nomor 2 yang paling nyaman. Siapin 2 balok. Kalau nggak punya 2 balok, baloknya cuma 1, berarti satunya pakai bantal. Oke, ujung skapula. Misalnya ditarik garis lurus, berarti ujung skapulanya di situ. Letakkan. Kepalanya boleh disupport di bawahnya kepala. Jadi ini si balok atau si bantalnya support kepalanya. Dan luruskan lutut atau lutut ditekuk boleh. Tangannya terbuka. Pegang siku boleh, kalau pegang siku biasanya stimulasinya lebih dalam. Teman-teman pilih manapun yang terasa nyaman. Di sini boleh, kalau lebih nyaman, buat saya ini nggak nyaman karena justru lehernya jadi seperti nyempit. Atau di sini terbuka agak sedikit nyamping. Kemudian nafas panjang. Ini adalah salah satu remedi buat yang sering laptopan. Jadi kalau punggungnya banyak rounding dalam jangka waktu yang cukup lama dan repetisinya juga cukup sering frekuensinya. Nah ini boleh melakukan gerakan ini karena dia mengcounter dari gerakan teman-teman atau kebiasaan teman-teman sehari-hari. Ketika lagi kuliah mungkin atau lagi kerja. Stay nafas. Kalau nggak aware amat gitu ya dalam posisi kita duduk, apalagi kalau lagi laptopan, kita cenderung meroundingkan punggung kita. Nah ini posisi ini itu membawa si yang rounding tadi ke atas. Jadi seperti teman-teman bayangkan mungkin ada rantai panjang. Jadi kalau ditekuk-tekuk sehingga kalau mau kita luruskan gitu ya, kita arahkan ke depan, arahkan ke belakang, arahkan ke depan, arahkan ke belakang, sehingga nanti si rantainya akan lurus dan manjang. Kira-kira seperti itu juga di spine kita. Sambil nafas teman-teman, inhale dan exhale. Hold sejenak. Beberapa nafas di sini sambil tahan. Yang menekuk lutut boleh buka kakinya lebar. Lututnya boleh ketemuin di tengah-tengah. Keep breathing. Inhale dan exhale. Nafas. Kita lepas dari pose. Tekuk lututnya. Berguling sampai kita bisa lepas dari balok. Kemudian lepas dulu bantal atau baloknya. Kita tiduran terlentang sebentar saja, hanya untuk menetralkan posisi punggung.
Buat yang nyaman peluk lutut depan dada lalu berguling ke kanan ke kiri boleh lakukan. Yang lebih nyaman luruskan kaki boleh lakukan. Lalu nafas di sini. Inhale dan exhale. Stay sejenak. Relax saja, nikmati sensasi setelah tubuhnya diajak latihan, diajak berlatih, meregang, menguat. Tekuk kedua lututnya, peluk depan dada, berguling ke kanan dan ke kiri sejenak. Lalu berguling ke salah satu sisi. Kembali duduk di matras teman-teman. Terima kasih banyak sudah latihan bareng-bareng hari ini. Semoga teman-teman suka dengan latihannya. Kalau misalnya menemukan kesulitan atau Mbak Rini saya mual atau apapun yang teman-teman alami selama berlatih, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan kalau mau ikutin permainannya, gamesnya untuk mendapatkan giveaway, balok dan strap, silahkan posting di Instagram story setelah berlatih dan juga tulis di kolom komentar. Apapun komentarnya, misalnya kayak Mbak Rini udah selesai latihan nih, atau Mbak Rini thank you, atau apapun itu. Anything that you want to say. Terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu. Sampai ketemu di latihan berikutnya. Namaste.